Jumpa lagi dengan Lose Yeni di Komisi Anak Hosana. Wah, nggak kerasa ya, nggak kerasa sudah bulan 7 loh, mau memasuki akhir bulan. Nggak kerasa penyertaan Tuhan begitu besar buat kita. Setiap kali kita bernafas, kita mengingat dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Seperti lagunya Lose tadi, ya nggak? Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini adik-adik. Lose ajak, yuk semua adik-adik berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Yuk semua berdiri dan kita nyanyikan Allah di sini. Bersyukurlah untuk Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Seperti fajar yang merekah, seperti udara yang kita hirup. Biar kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita adik-adik. Oke? Allah di sini, seperti udara segar yang kuhirup. Dia seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarlah doaku ya Allah yang hidup. Sekali lagi ya adik-adik. Allah di sini, Dia bersama-sama dengan kita. Seperti udara segar yang kuhirup. Dia seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Sekali lagi adik-adik. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Wah, sekarang Lose ajak adik-adik berdoa ya. Semua sudah siapkan untuk berdoa? Yuk, dengan posisi siap dan dengan hormat kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap hari-hari yang Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan Lose, bersama-sama dengan teman-teman. Walaupun melalui media online Tuhan, biarlah kami selalu bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini dalam tangan-Mu. Tolonglah kami boleh tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu dan terlebih belajar Tuhan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Belum capek kan adik-adik? Belum dong. Oh iya. Ini kan akhir bulan ya adik-adik ya. Wah, tapi Lose ingat bulan Juli ini kan pasti adik-adik juga memulai kelas yang baru kan ya? Masuk kelas yang baru. Siapa yang naik kelas? Coba angkat tangannya. Wah, pasti adik-adik tetap senang ya bisa naik kelas. Walaupun mungkin saat ini ya nggak bisa ketemu dulu sama teman-teman. Adik-adik pasti sudah siapin buku-buku buat belajar, sudah siapin tas juga, sudah siapkan semuanya. Wah, kita bersyukur adik-adik karena Allah selalu menyertai kita. Kita walaupun tetap di rumah aja nggak boleh sedih karena kita tahu Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Ya nggak adik-adik? Nah, adik-adik, Lose ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian lagi. Allah kita heran dan besar. Kita bersyukur, kita tetap mendapatkan penyertaan Tuhan, tetap bisa bersama keluarga, tetap bisa sekolah walaupun di rumah, dan walaupun kita nggak bisa kemana-mana, dan kita nggak bisa sekolah minggu, kita tetap bisa berkumpul melalui online. Oke, kita nyanyikan pujian Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Tepuk tangan adik-adik. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah.
dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Lebih keras adik-adik. Allah kita heran. Sekali lagi lo semua dengar. Allah kita heran. Sekali lagi ya. Allah kita melompat heran. Yeay! Wow, kita punya Allah yang heran, hebat sekali. Kita harus bersyukur dan bersuka cita kan ya. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap kan ya? Kita mau siapkan hati kita. Boleh duduk deh sebentar. Pasti semuanya ada yang capek. Atau mungkin nggak capek. Boleh duduk deh sebentar. Oke, sekarang berdiri lagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Losa akan ajak adik-adik menyanyikan satu pujian. Seperti nih adik-adik tadi kan Losa bilang nggak boleh sedih kan ya, karena kan nggak bisa keluar bebas, nggak bisa sekolah ketemu teman-teman. Adik-adik harus tetap mengerti bahwa Allah itu pasti menyediakan yang terbaik pada saatnya buat kita semua. Allah mengerti, Allah peduli. Kita bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan beri buat kita. Kita nyanyikan pujian ini untuk siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli, karena Dia mengerti dan peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Banyak perkara yang ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Dia mengerti dan Dia peduli. Allah mengerti, Allah peduli
sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Ya, Dia peduli sekali dan kita bersyukur untuk itu. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, Lose berikan kesempatan juga buat adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa minta bantuan papa mama untuk memberikan persembahan di nomor rekening yang ada di bawah ini ya adik-adik. Nah, sekarang kita berdoa. Kita siapkan hati kita bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas pengertian-Mu, atas penyertaan-Mu, atas berkat dan anugerah-Mu untuk kami setiap hari. Bapa, tolong setiap kami Tuhan untuk menghitung berkat-Mu dengan sungguh dan bersyukur untuk hal itu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biar kami boleh buka telinga kami buka hati kami boleh belajar akan firman-Mu dengan sungguh. Dan kami serahkan Tuhan hati kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap setia dan tetap taat beribadah. Dan selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Bye-bye. Shalom semuanya. Kembali lagi bersama Lausa Calvin. Hari ini, Lausa akan bercerita tentang pelajaran 4 yang berjudul Allah Selalu Baik, yang diambil dari kebenaran Alkitab. Dalam menghadapi penderitaan yang sangat berat, Ayub belajar untuk hanya mempercayai kebaikan dan penyediaan Allah saja. Yang diambil dari bacaan Alkitab, yaitu Ayub 1 ayat yang ke-1 sampai ke-3, Ayub pasal yang ke-26, dan Ayub yang pasal ke-27 ayat yang ke-38 sampai dengan ke-42. Yang menjadi fokus pembelajaran kita adalah mengetahui bahwa Allah itu selalu baik. Yang kedua, memohon kepada Allah, iman untuk percaya pada kebaikan dan kuasa-Nya saat kita menderita. Dan yang menjadi ayat hafalan kita adalah Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk, yang diambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-14. Apakah kalian pernah begitu senang ketika memiliki barang-barang yang kalian punya? Contohnya seperti mainan yang bagus ataupun handphone yang keren. Atau bahkan kalian senang mempunyai teman-teman yang baik. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika mainan atau handphone tersebut kalian rusak atau bahkan tidak sengaja menghilangkannya, atau bahkan mungkin teman-teman kalian pergi meninggalkan kalian? Mungkin masa-masa tersebut merupakan masa-masa yang sulit, atau bahkan ketika kita begitu merasa terluka, bahkan kita berharap melewati masa-masa sulit tersebut dengan begitu cepat. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang begitu kuat akan Tuhan ketika melewati penderitaan yang begitu berat. Semua mengenal orang tersebut, yaitu tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Ayub merupakan orang yang sangat dihormati. Mereka melihat Ayub begitu setia, melayani dan mengasihi Allah. Dan juga Allah pun begitu mengasihi Ayub. Ayub memiliki 7.000 kambing dan domba, 3.000 unta, serta 100 lembu dan keledai. Allah juga memberikan dia sejumlah besar pelayan dan banyak sekali anak. Nah, adik-adik sekalian, suatu hari Allah berkata kepada iblis, "Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Iblis pun menjawab, "Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dia miliki makin bertambah banyak di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamahlah segala yang dia punyai. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Nah, adik-adik, Allah pun mengizinkan iblis untuk menguji Ayub. Masalah pun datang kepada Ayub. Suatu hari, seorang pembawa pesan
datang kepada Ayub dan membawa kabar buruk. Ia memberitahu Ayub bahwa ada para penyergap dan datang, lalu menyerang serta membunuh pelayan-pelayan Ayub dan melarikan semua lembu dan keledai milik Ayub. Kemudian, berita lain mengabarkan bahwa api telah menyambar dari langit dan membakar habis kambing dan domba milik Ayub serta penjaga-penjaganya. Kemudian, pesan lain pun datang bahwa perampas telah mencuri semua unta dan membunuh semua penjaganya. Kemudian, berita lain pun mengabarkan bahwa api telah menyambar dari langit dan membakar habis kambing dan domba milik Ayub serta penjaga-penjaganya. Kemudian, pembawa berita lain pun datang dan berkata, perampas telah mencuri semua unta dan membunuh semua penjaganya. Kemudian, ada juga pesan lain pun yang datang. Ketika anak-anak tuan makan bersama-sama, angin ribut bertiup kencang, dan tempat mereka makan terlanda angin itu. Ayub pun begitu berduka karena kehilangan anak-anak yang begitu ia kasihi. Ayub pun mencukur kepalanya dan menyembah Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Namun adik-adik, penderitaan Ayub belum berakhir. Allah mengizinkan iblis untuk menguji Ayub lebih lagi. Ketika Ayub terbangun, Ayub mendapati sekitar tubuhnya mendapati penyakit. Bahkan, Ayub begitu sengsara. Istri Ayub pun sudah tidak tahan lagi. Ia berseru kepada Ayub, "Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah." Lalu Ayub pun berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Nah adik-adik, begitupun juga dengan sahabat-sahabat Ayub pergi meninggalkan Ayub. Ayub tahu ia adalah orang yang berdosa, tetapi Ayub tidak mau berpaling daripada Allah. Ayub berkata pada Allah, "Mengapa Allah tidak berbicara dan menjelaskan mengapa hal-hal buruk ini terjadi kepada Ayub?" Dan pada akhirnya Allah pun menjawab Ayub. Allah mengingatkan kepada Ayub betapa besar dan berkuasanya Dia. Bagaimana Ia telah menjadikan alam semesta ini, memisahkan air dan menciptakan matahari. Apakah Ayub berada di sana ketika Allah melakukan seluruh hal yang luar biasa itu? Bisakah Ayub membuat semuanya itu? Lalu Allah menyatakan kepada Ayub kasih dan kuasa serta kebaikannya. Setelah itu, Ayub pun berdoa. Allah menyembuhkan dia dari penyakitnya dan memberikan dia 2 kali lebih banyak dari yang dia miliki sebelumnya. Allah memberkati dia dengan memberikan dia banyak anak. Nah, adik-adik sekalian, Allah telah menopang Ayub melewati seluruh masalahnya. Dengan memberikan iman percaya kepada Allah, Ayub pun percaya bahwa Allah akan menepati janjinya untuk menyelamatkan hambanya, dan ia tahu bahwa suatu hari nanti ia berdiri di hadapan Juru Selamat dan melihat dia dengan mata kepalanya sendiri. Nah, adik-adik sekalian, dari sini kita dapat belajar bahwa Allah itu begitu amat baik. Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Seperti Ayub, walaupun dia kehilangan temannya, ternaknya, bahkan keluarganya, tetapi Ayub yakin dan percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan, dan bahkan Allah pun pasti akan memberikan 2 kali lebih banyak dari apa yang kepunyaan sebelumnya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menceritakan tentang salah satu tokoh Ayub ya Bapa. Kiranya ajarkanlah kami untuk tetap setia di dalam rencana-Mu ya Bapa, seperti Ayub ya Bapa. Berkati juga keluarga kami, kesehatan mereka ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.